Nova Marisa kali ini di program Dialog Monaf TV. Dan kali ini nggak sendiri karena sudah ada ini dia tiga narasumber yang hadir di studio Monaf TV. Terima kasih atas kehadirannya. Halo. 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 Ini pada udah makan siang belum? Sudah ya, alhamdulillah. Dan ketiga narasumber kita, pemirsa, kali ini ada dari berbagai organisasi. Yang pertama ada Edi Wiono, ini dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Kota Bandar Lampung, bener ya? Ya, sehat. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan yang kedua adalah Imade Dwi Payana. Ini adalah Ketua PCKMHDI, yaitu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga, yang paling ujung itu pakai apa tuh? Ini kordon. Oke. Ini adalah Yunus dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Kota Bandar Lampung. Apa kabar nih Yunus? Oke. Terima kasih sudah datang ke Studio Monaf TV ya. Dan pemirsa, tentunya kalian yang mahasiswa mungkin ada yang penasaran juga atau ada yang kenal dengan wajah-wajah mereka walaupun ditutup masker ya. Karena ini adalah Ketua, Pak Ketua ya bener ya? Siap, Ketua. Pak Edi adalah Pak Edi. Ini Bung Edi adalah Ketua dari KAMI Kota Bandar Lampung. Sementara Yunus ini adalah Sekretaris Fungsi Kemasyarakatan GMKI. Nah, sementara Imade Dwi Payana adalah Ketua PCKMHDI. Nah, tadi dari sini tadi sempat nungguin macet atau gimana nih? Macet ya? Ada kereta lewat juga. Oke, nah kalian ini dari kampus mana sih? Karena kan ini adalah organisasi eksternal ya. Ya. Mungkin dari Bung Edi dulu, dari mana nih? Ya, saya alumni dari UIN Raden Intan Lampung. Oke, ternyata sudah alumni dari UIN. Dan yang kedua nih? Kalau saya di Universitas Teknokraт Indonesia. Sekarang masih semester 7. Semester 7. Sementara yang ujung, Yunus? Saya dari Institut Teknik Sumatera, Prodi Teknik Biologi, semester 5. Semester 5. Nah, kalau berorganisasi ini kan biasanya kalian kan bisa itu dari mahasiswa baru, pas maba gitu ikut organisasi, atau ketika sudah jadi mahasiswa baru kepikiran nih pengen ikut organisasi deh gitu. Kalau kalian dari mana nih? Awal mula dulu nih, kita tanya awal mula ya pemirsa ya. Dari Bung Edi. Kalau saya dulu awalnya Coba-coba. Ya. Iya, awalnya mau coba-coba. Karena Oke. dulu saya ini ketika pas ke kampus itu kan numpang tempat kakak tingkat gitu. Nah, itu di situ ternyata sekret kami gitu. Oke. Dan kakak-kakak semuanya yang tinggal di situ itu ikut kami. Maka saya diajak lah di situ awal mulanya. Terinfluence dari mereka Ya. ketika bermalam di sana. Ya. Oke, kalau Made nih? Kalau saya pribadi waktu menjadi mahasiswa baru, jujur saja memang tidak ada niatan untuk menjadi ikut organisasi, apalagi eksternal seperti itu. Tapi kebetulan di kampus, di internal itu mengikuti UKM Hindu di sana. Kemudian di sana ternyata banyak senior yang aktif di organisasi eksternal itu KMHDI. Nah, di situ saya mulai coba-coba ikutan, ternyata makin sini makin nyaman. Keterusan hingga akhirnya mulai memberikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua, dan puji Tuhan dipercaya oleh rekan-rekan. Oke, sejak kapan tuh? Baru dilantik setelah bulan 5 kemarin. Oke, tahun ini ya? Iya, tahun ini. Oke, kalau Yunus nih Kalau awal mulanya gimana nih Yunus? Kalau dari saya, awal mula dari kepekaan dari SMA berorganisasi, sehingga terbawa ke kuliahan. Jadi dari awal, dari SMA sudah sering aktif gitu Di organisasi ya? terbawa kepekaan sehingga ke perkuliahan. Dan mendaftar ke organisasi eksternal lebih memilih ke eksternal karena lebih biar jaringan antar kampus-kampus itu ada kawan-kawannya. Itu sih Kak. Oke, jadi memang ada yang dari sekolahnya tinggal dilanjut aja gitu ya, atau ketika pas masuk jadi mahasiswa baru terinspirasi gitu ikut organisasi. Nah, kalau dari awal mulanya sendiri nih, mungkin dari ini dulu deh ya, dari kampus ya. Kalian tuh jurusan apa sih kalau dulu sebelum lulus nih ketika di UIN? Jurusannya apa tuh? Ya, Bung saya ngambil jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke. Terus kalau Made? Kalau saya jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik. Oke.
Kalau Yunus dari teknik geologi, jurusan teknik manufaktur dan kebumian. Kebumian. Iya. Oke. Jadi emang nih tiga-tiganya beda jurusan, beda kampus, tapi saling kenal nggak? Kalau saya pribadi sama ketua-ketua udah kenal, cuman karena emang GMKI diwakilkan pada saat ini, emang kita ketemunya di sini gitu. Oke. Tapi kalau ini kan kalian emang beda organisasi, beda kampus juga gitu. Tapi yang pasti tujuannya baik ya. Iya. Tujuannya pasti untuk sebagai pemuda untuk membangun bangsa ini agar menjadi lebih baik lagi. Nah kalau sekarang kan lagi pandemi nih, kesibukannya apa, Bung Edi? Ya, kalau saya sendiri kegiatan sehari-hari jadi guru ngaji. Oke. Ya, di lingkungan sekitar rumah atau? Ya, saya tinggal di Pulau Morotai, Gang Masjid. Oke, bisa dicatat nih ya untuk ini ya. Oke, jadi di sekitar lingkungan rumah di daerah Morotai ngajar ngaji. Boleh nanti daftar, boleh? Boleh. Silakan. Atau pemirsa ada yang mau daftar sekalian promo, nggak tahu nambah ya kan muridnya. Ada syarat khusus nggak untuk jadi murid dari Bung Edi nih? Kalau jadi murid yang penting orang tuanya sama anaknya didatangkan aja. Nanti bisa menemui saya, nanti bincang-bincang. Oke, nanti tinggal wawancara ya. Ada seleksi umur gitu? Kalau seleksi umur tidak ada, kita semuanya dari yang masih kecil sampai yang tua pun kalau ingin mengaji. Selagi masih ada kemauan gitu ya, silakan hubungi Bung Edi. Oke, nama boleh ya, 1 ya. Nah kalau Made sendiri nih, sibuk apa nih Made? Kan semester berapa tadi? 7 ya. Oke. Kalau kesibukan sehari-hari sih paling ya. Enak ya dengar suara Made ya. Bung Edi juga, Yunus juga sih. Kalau kesibukan sehari-hari ya paling kuliah dan nyusun skripsi sekarang. Nah paling untuk di internal organisasi ya mengurus teman-teman lah, artinya pengkaderan di internal seperti apa. Dan di situ saya juga mengarahkan teman-teman seperti itu. Lebih sibuk di organisasi sih sebenarnya, karena untuk di akhir semester ini kan nggak terlalu banyak untuk perkuliahan, untuk menyusun segala macam itu nggak terlalu banyak. Jadi waktu saya lebih banyak di organisasi seperti itu. Oke, tapi lagi nyusun keganggu nggak? Dari awal kuliah aktif sampai sekarang, saya kebetulan puji Tuhan juga nggak pernah ngulang untuk mata kuliah segala macam dan lancar sampai sekarang. Jadi bisa bagi waktunya gitu ya, tetap belajar sebagai mahasiswa, tapi juga tetap aktif di organisasi. Biasanya kalau yang aktif di organisasi ini jadi inceran cewek-cewek nggak? Aduh, ya, mau tadi jawab. Oke, kita ke Yunus. Yunus, sibuk apa Yunus? Kalau untuk aktivitas perkuliahan sih Bu, udah mulai kami tuh dari daerah sudah bisa praktikum secara langsung di kampus. Jadi udah mulailah sibuk-sibuk perkuliahan. Oke, ini baru-baru ini aktif lagi ya. Iya. Oke. Kalau di organisasinya, kita itu masih sibuk untuk mengurus program-program kerja kita. Tapi kan ini kan pandemi, kan kalian ikut organisasi ini kan sebelum pandemi dong, ya kan? Nah, perbedaannya apa? Atau saat pandemi ini masih berjalan nggak sih organisasi? Mengingat kan organisasi ini kan perkumpulan ya. Kalau misalnya saat ini berkumpul, tentu Satgas sudah wanti-wanti nih. Gimana nih kalian menyikapinya? Dari Bung Edi? Ya, kalau dari kami sendiri untuk kegiatan sebelum pandemi memang kita lancar-lancar saja gitu. Sekarang ketika pandemi yang agak terjadi apa ya, stagnan gitulah. Tapi kita tidak terputus dengan hal-hal pandemi saja. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan online gitu kan. Jadi kegiatannya online? Ya, online. Dan kegiatan apa sih yang online? Online mungkin kalau kita diskusi gitu, misalnya ada isu-isu terkini gitu kan, kita adakan online. Tapi ada manfaatnya juga kita itu online, karena kita bisa mendatangkan orang-orang yang berada di luar pulau juga gitu. Oke, jadi ada ininya ya, plusnya gitu. Tapi kan biasanya kan apalagi awal-awal pandemi kan memang himbauannya itu jadi kaum rebahan ya. Ketika sebagai ketua nih Bung Edi, gimana menghimbau nih? Ayo ininya nih anggota-anggotanya aktif, jangan rebahan aja gitu. Ya, kita
ya mungkin bisa PC gitu lah langsung. Oke. Ya. Jadi komunikasi tetap harus terjalin. Karena gitu ya? kalau kita putus komunikasi nanti ya namanya kader kan berada di daerah masing-masing gitu kan. Rata-rata kalau anggota dari kami itu berasal dari luar Bandar Lampung kebanyakan. Maka ya rata-rata terbanyaknya dari daerah mana nih kalau ini? Dari provinsi Lampung sendiri? Kalau kita sih merata dari setiap kabupaten itu ada gitu. Jadi tidak ada yang mayoritas itu. Ya. Oke. Nah kalau Made sendiri nih, gimana nih Made sebagai ketua pimpinan cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, ketika pandemi ataupun sebelum pandemi apa nih perbedaannya dan kegiatan apa sih yang dilakukan? Iya, kalau sebelum pandemi ya memang untuk kegiatan-kegiatan di KMHDI itu memang secara masif dilakukan tatap muka dan bertemu langsung dengan teman-teman, baik itu berdiskusi atau kegiatan-kegiatan seremonial. Namun setelah pandemi sudah mulai masuk ke Indonesia, itu sempat di KMHDI Bandar Lampung terjadi vakum selama beberapa bulan, tidak ada kegiatan sama sekali. Tapi untuk menyiasati hal tersebut, kami selaku pengurus tetap menjalin komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di daerah. Karena sama seperti kami di KMHDI juga hampir 80% kader-kader kami adalah dari daerah seperti itu, bukan dari Bandar Lampung. Dan juga untuk di Bandar Lampung sendiri untuk KMHDI itu cukup banyak anggotanya. Setiap angkatan itu hampir 200 orang. Jadi sangat susah untuk memberitahu untuk kader-kader kami ini untuk stay di Bandar Lampung, karena kan juga mereka pasti disuruh pulang oleh orang tua seperti itu. Nah untuk per hari ini kami juga tetap menjalin komunikasi, melakukan diskusi-diskusi secara daring, karena kami juga sebagai organisasi dituntut untuk mendigitalisasi organisasi seperti itu untuk di masa ini. Karena apabila kami tidak adaptif terhadap situasi per hari ini, kegiatan-kegiatan kami pun akan terganggu seperti itu. Jadi kami mau nggak mau harus tetap menjalin komunikasi baik itu secara online, walaupun memang bisa dikatakan kurang efektif ya, karena secara emosional tidak dapat kalau online. Nah gitu. Paling kegiatan-kegiatan yang terdekat juga kami akan melaksanakan kegiatan, walaupun nanti mungkin kegiatannya itu secara hybrid atau ada offline ada online-nya, karena sekarang juga ada pembatasan massa seperti itu kan, tidak boleh berkerumun segala macam. Tapi tetap kami selalu mengusahakan agar teman-teman ini selalu menjaga komunikasi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kegiatan masih tetap berlangsung, ya, tapi memang ada stucknya dulu ya, sebentar. Apalagi dulu. Sekarang kan PPKM udah mulai ini nih udah turun lagi ya, di level 2 ya. Oke. Nah kalau Yunus sendiri nih di GMKI gimana nih kegiatannya? Kalau sebelum pandemi itu kegiatan diskusi tetap berlanjut, baik secara audiensi ke pemerintahan ataupun audiensi dalam organisasi. Tapi kalau setelah pandemi tidak menutup kemungkinan adanya terhalang hambatan-hambatan kerjanya organisasi. Nah, hal tersebut hanya bisa dilakukan yaitu di cabang, yaitu diskusi internal cabang bagi yang anggota-anggota yang mau datang ke cabang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga waktu bulan 2 kemarin dari tahun ini di masa-masanya pandemi itu pengurus sebelumnya melakukan penanaman mangrove secara langsung di hutan mangrove, di pantai, salah satu pantai. Ya, salah satu pantai. Oke, jadi emang kegiatan masih terus berlangsung walaupun pandemi, dan yang pasti harus tetap aktif ya. Kita juga ditambah kemarin itu dari GMKI diajak kerjasama oleh GAMKI untuk dalam penyaluran vaksin. Oke. Itulah. Ya, begitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya pemirsa Monev TV, karena ini makin seru nih, makin tergali ternyata mereka ini kegiatannya ketika berorganisasi ataupun juga kegiatan hari-hari sebagai mahasiswa ataupun juga apa dimanggilnya ya, sebagai yang sudah lulus. Iya. alumni. Dari tadi nyari itu sebenarnya ya, sebagai alumni gitu. Dan tentunya simak setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Oke, pemirsa Monev TV, kembali lagi tentunya di Dialog Monev TV. Dan tiga narasumber kita di sini yang tentunya masih semangat ya. Iya, siap. Tadi udah diminum ya? Udah. Oke, walaupun kita pakai masker, tentunya
tetap terlihat kok nih wajah-wajah semangatnya nih pemirsa ya. Dan tadi kan kita udah bertanya seputar kegiatan ataupun juga awalnya kalian ikut organisasi ini. Dan tadi sudah disebutkan juga kalau Bung Edi ini adalah ketua kami Kota Bandar Lampung ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Bung Edi. Ke Bung Edi dulu ya, untuk kalian berdua ya. Bung Edi, kenapa sih awal mulanya memilih organisasi ini? Ya, saya ketika memilih organisasi ekstra kampus itu memang cari yang backgroundnya itu sesuai dengan agama saya, yaitu Islam ya. Dan salah satunya itu saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi kepengurusan kami gitu. Maka dari itu ya berdiskusi gitu kan, sepertinya cocok gitu kan, ada kecocokan. Nah, itu saya daftar gitu. Daftar ya. Tapi kan kami ini adalah organisasi eksternal kampus ya. Nah, untuk di dalam kampus sendiri tadi sudah disebutkan kalau Bung Edi dari UIN. Di dalam kampus sendiri ikut organisasi juga nggak? Kalau saya di internal kampus ikut juga. Itu ikut UKM Bapinda. Jadi memang sebenarnya sudah aktif dari awal gitu ya. Itu duluan mana nih? Ikutan kami dulu kalau atau saya gabungnya duluan ikut kami. Setelah ikut kami, seminggu kemudian ada pembukaan UKM Bapinda. Nah, saya ikut gabung juga seperti itu. Memang aktif ya Bun ya, anaknya ya Bun. Siap. Itu jadi 2 jalan. Ya, 2 jalan. Terus IPK nurun nggak tuh? Kalau IPK ya sempat terjadi penurunan itu karena ini nih kendalanya begini nih ya. Biasanya coba kita kulik lagi nih. Penurunnya gimana? Penurunannya itu karena ini kita kan jurusan matematika gitu kan. Nah, sesuai dengan apa yang diinginkan dulu memang matematika menjadi kesukaan gitu. Tapi setelah kuliah itu memang ada agak sedikit ekspektasinya itu lain dengan yang tadinya gitu kan. Pelajaran ketika SMA terus pas kuliah ternyata kok agak beda nih gitu ya. Nggak asik lagi, nggak seasik SMA gitu maksudnya. Terus ya, tapi setelah itu pernah turun kemudian naik lagi. Karena semangatnya itu terpompa kembali. Waduh, tepuk tangan. Gitu tuh pemirsa ya. Jadi kalaupun ada kendala tetap harus pasti disiplin kan ya. Disiplin. Kuncinya harus kita disiplin, membagi waktu dengan tepat. Nah, itu jadi bisa berjalan bersama-sama dengan sama-sama baik gitu ya. Nah, kalau Made sendiri nih Made, kenapa? Apakah karena memang sesuai dengan agama yang dianut gitu, atau karena memang ada yang diincar? Bisa jadi ya. Kita tanya nih, gimana nih Ketua PC KMHDI awal mulanya? Kalau awal mula memang saya pertama kali ikut organisasi internal kampus terlebih dahulu. KM Hindu ada di kampus. Nah, kemudian ada dari KMHDI sosialisasi perekrutan anggota baru. Kemudian saya mengikuti, dan memang kenapa saya mengikuti organisasi ekstra kampus di KMHDI, karena KMHDI ini adalah satu-satunya organisasi mahasiswa Hindu yang bertaraf nasional di Indonesia. Makanya saya tertarik apabila saya mengikuti KMHDI pasti nanti jaringan saya bisa luas se-Indonesia seperti itu. Makanya saya tertarik untuk join ke KMHDI, dan ya memang betul ternyata setelah mengikuti KMHDI bisa ketemu dengan teman-teman di berbagai provinsi seperti itu. Nah, sebelum pandemi kegiatannya memang sering ke mana-mana nih, berpergian gitu? Kegiatan-kegiatan regional atau nasional pun lumayan sering dilaksanakan oleh KMHDI. Yang terakhir itu kan acara Rakernas, maksudnya Rakernas di Bogor. Jadi memang sesuai dengan ekspektasi awal, tujuannya untuk ikut kegiatan ataupun juga organisasi ini, dan ketika berjalan pun senang gitu ya menjalaninya ya. Nah, sekarang semester 7 tadi bilang katanya lagi nyusun nih. Nah, apakah dari awal masuk organisasi ini sampai sekarang ini ada penurunan kayak Bung Edi, atau ada cerita lain nih? Kalau penurunan secara IPK indeks justru saya malah naik. Waduh. Justru saya malah naik IPK-nya di awal itu. Apa karena memang ketika jalan itu semangatnya makin menggebu-gebu atau gimana? Karena ketika saya ada di suatu hal yang saya prioritaskan, yaitu saya lakukan secara full. Ketika saya fokus di organisasi, saya fokus di organisasi. Ketika saya harus menyelesaikan perkuliahan, itu saya tuntaskan di perkuliahan. Jadi harus dibagi waktunya, harus dibagi prioritasnya seperti itu.
Ya, kalau ke Yunus sendiri nih, Yunus gimana kalau versi Yunus ya? Apakah sama atau ada perbedaan nih Yunus? Ya kalau untuk masuk ke game kali ini itu mengenai karena keagamaan juga. Mengenai IPK yang naik atau turunnya itu IPK saya mengalami semester 4 penurunan, tapi saya tidak jujur ya. Tapi saya tidak menyalahkan organisasi karena itu dari pribadi kita sendiri. Oke. Nah, bagaimana kita mengatur waktu kita di organisasi dan di kampus. Oke. Tapi apa sih manfaat yang didapat nih Yunus dari ikut organisasi GMK ini? Awal mulanya itu saya tuh mengira GMK itu organisasi berpolitik, rupanya tidak. GMK itu organisasi bersifat gerejawi, di mana memperjuangkan hak-hak masyarakat secara kekristenan lah. Oke, jadi merasakan gitu ya benefit dari ikut organisasi ini. Secara religinya ini makin meningkat juga. Secara religi makin meningkat. Karena punya jaringan ke gereja juga akhirnya. Oke. Dan kalau ke kami dulu deh ya. Kalau kami ada berapa sih anggotanya? Kalau anggota kurang lebih ya, kalau di Bandar Lampung itu sekitar 400-an. 400 ya. Khusus Kota Bandar Lampung ya? Kota Bandar Lampung. Kalau untuk kepengurusan itu cuma 30 orang. Kepengurusannya, kalau anggotanya? Ya, itu tersebar di seluruh kampus-kampus yang ada di Bandar Lampung. Kalau Mandi? Kalau di KMHD Bandar Lampung secara database yang terdata itu ada 1.600 anggotanya. 1.600 dari itu Kota Bandar Lampung? Iya, Kota Bandar Lampung. Karena juga sebagai informasi, KMHD Bandar Lampung merupakan organisasi KMHDI yang paling banyak anggotanya se-Indonesia. Setiap perekrutan itu bisa kita rekrut 200 orang lebih. Jadi lumayan banyak memang. Dan itu juga menjadi tantangan juga sebenarnya buat kami agar anggota yang banyak ini bukan hanya sekedar kuantitas saja, tapi secara kualitas juga bisa sejajar seperti itu. Itu aktif yang disebut tadi atau semuanya dari awal? Kalau yang aktif itu sekitar 200-an ya kalau yang aktif. Yang masih dari angkatan 17 itu masih ada beberapa yang aktif, 18, 19, 20, dan setiap angkatan itu hampir 200 orang. 200 orang ya. Tapi ketika pandemi, lagi-lagi nih kita bahas pandemi ya, karena nih ada aja halangannya untuk kita itu ngelakuin hal-hal yang biasa kita lakukan sebelumnya gitu. Biasa kita aktif ini itu, kadang-kadang ada ketakutan untuk bertemu orang ataupun juga bersosialisasi dengan orang. Ada penurunan nggak ketika pandemi? Kalau secara keaktifan bertemu memang pasti terjadi penurunan. Pasti terjadi penurunan, apalagi pandemi, teman-teman perkuliahannya online melalui gadget segala macam, mereka pun pulang ke rumah, dan itu lumayan banyak ternyata di KMHD sendiri ya, lumayan banyak yang memang mengalami penurunan partisipasi secara tatap muka. Memang itu cukup banyak seperti itu, tapi sekarang udah mulai aktif lagi. Oke. Nah, kalau Yunus sendiri nih apa sih yang bisa diambil nih manfaat, ataupun kalian belajar apa sih dari organisasi ini khususnya untuk GMKI? Kalau kami, jangan dijawab dulu. Okay. Setelah yang satu ini pemirsa tetaplah bersama kami di Monep TV. Oke, pemirsa Monep TV, kita kembali lagi nih dengan teman-teman kita di sini, teman-teman mahasiswa dari 3 organisasi yang tadi juga kita udah kulik ya. Hampir setengahnya nih dari materi kita di hari ini. Dan tadi berhenti di Yunus tuh. Iya. Berhenti dulu ya tadi. Ya, jadi ada jedanya sendiri nih. Nah, jadi apa nih kegiatan yang bisa dipelajari dari kegiatan ini? Oke, terima kasih Kak. Sebagai kita kaum mahasiswa, kaum intelektual, dan saya pribadi, saya pernah beraudiensi dengan tentara lah, untuk dalam menemani Serpong ke masyarakat sebelumnya untuk penanaman mangrove. Nah, dan di organisasi GMKI juga dituntut untuk tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, di mana kita itu spiritualitas, integritas diri, dan profesionalitas diri. Jadi ada banyak sekali yang bisa diambil dari kegiatan ini gitu ya, manfaat positif pastinya ya. Dan membuat diri menjadi lebih baik lagi, apalagi dalam berorganisasi ataupun juga bersosialisasi kepada masyarakat. Oke pemirsa, tentunya kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, kalian kan dari tadi kita udah ngobrolin tentang organisasi masing-masing nih.
Tapi pengalaman apa sih yang pernah didapat gitu ya? Mungkin ada yang unik, ada yang berkesan gitu yang bisa dibagikan ke pemirsa Monev TV. Dari mana dulu coba? Kalau pengalaman yang saya dapat secara personal memang bisa keliling Indonesia sebenarnya sih. Waduh. Keliling Indonesia tanpa mengeluarkan uang seperti itu. Lalu juga di organisasi eksternal khususnya kan jaringannya lebih luas. Lebih luas. Kemudian saya juga pernah ketemu sama pejabat-pejabat publik. Dan di situ kita juga belajar gimana cara komunikasinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengabdian masyarakat sih yang sebenarnya paling menusuk di hati saya seperti itu, yang paling membekas karena melalui organisasi ini saya tahu ternyata di pelosok-pelosok sana masih banyak umat yang memang kekurangan baik itu secara pendidikan, secara infrastruktur dan lain-lain. Nah di situ kami KMHDI turun di sana. Mengajar di sana selama beberapa hari, kemudian kami di sana sangat diterima sekali, sangat welcome sekali dari sana masyarakatnya, dan itu merupakan pengalaman yang berharga buat saya karena kami juga di OKP kan juga menyuarakan suara rakyat seperti itu. Maka dari itu bertemu langsung dengan rakyat, mengabdi langsung ke rakyat, membumi bersama rakyat itu penting. Jadi ada pengalaman menarik gitu ya, yang dirasakan, apalagi tadi bilangnya bisa keliling Indonesia. Walaupun sekarang masih agak ditahan dulu ya untuk keliling-keliling. Mungkin next kalau pandemi udah berakhir ya. Kalau Bung Edi sendiri pengalamannya apa nih ketika berorganisasi di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia? Ya, kalau saya sendiri, kami itu kan salah satu OKP ya, dan juga kita semua yang tergabung dalam Cipayung Plus itu. Kita adalah organisasi yang menyuarakan suara-suara rakyat itu. Kenapa? Karena kita sangat semangat sekali itu. Misalnya ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rakyat yang perlu kita suarakan, karena kita yang mempunyai penyambung lidah kepada pemerintah gitu ya. Kalau rakyat gitu kalau rakyat langsung kan terlalu jauh gitu kan. Kita sebagai mahasiswa ini yang tergabung dalam OKP ya, termasuk salah satunya kami. Nah inilah manfaatnya ataupun pengalamannya, kita mempunyai rasa yang sama dengan masyarakat yang mempunyai kekurangan gitu. Nah kalau versi Yunus sendiri nih, ada pengalaman unik mungkin Yunus atau pengalaman menyeramkan ketika ikut organisasi GMK ini? Terima kasih Kak. Pengalaman pribadi saya mengikuti organisasi tersebut yaitu saya pernah menjadi majelis sidang di konferensi cabang kota Kota Bandar Lampung. Memimpin persidangan itu pengalaman. Nah itu merupakan soft skill yang paling jarang untuk didapat orang. Jadi dapat privilege gitu ya. Privilege untuk diri sendiri. Nah untuk ini nih kalian sendiri nih ya, karena kan sudah ikut tergabung di organisasi ini udah lumayan lama gitu ya. Menurut kalian kenapa sih mahasiswa itu harus ikut organisasi? Harus nggak sih mahasiswa itu ikut organisasi atau fokus aja dia belajar gitu biar kalian aja yang organisasi? Yunus? Dari saya, karena kan kita itu mahasiswa sebagai agen perubahan, yaitu merubah sistem yang ada menjadi yang benar. Baru juga kenapa mahasiswa untuk melatih soft skillnya, menumbuhkan rasa kepedulian juga di dalam diri dan juga terhadap lingkungan. Jadi untuk mahasiswa jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut untuk membagi waktu, itu kembali terhadap diri Anda, di mana kita berorganisasi untuk melatih diri. Jadi nggak ada salahnya gitu untuk berorganisasi. Kalau Bung Edi? Kalau kami sendiri ya harus nggak sih mahasiswa itu ikut organisasi? Sangat harus ya menurut saya. Waduh nih. Ya, sangat harus. Kenapa? Mahasiswa itu kan kalau niat pertama dari kampung atau daerah masing-masing itu kan ingin belajar itu kan. Belajar, mendapatkan ilmu. Tetapi kalau ilmu itu tidak dibarengi dengan soft skill gitu ya. Kalau kita berorganisasi kan tentu banyak pengalaman-pengalaman gitu. Yang tentunya dalam bangku perkuliahan pun belum tentu didapatkan gitu. Nah, maka dari itu sebagai mahasiswa ya wajib untuk bergabung dalam organisasi ekstra kampus gitu. Untuk adik-adik yang bersekolah nih ya, masih SMA gitu, mungkin bisa terinspirasi nih
ketika nanti kuliah mau masuk organisasi apa nih ya? Sudah dihimbau harus ikut organisasi. Kalau versi Made sendiri? Kalau menurut saya pribadi memang untuk organisasi itu memang sangat penting ya, sama seperti Ketua Edi, bahwasannya memang ada beberapa hal yang memang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Memang secara akademis kita datang ke Bandar Lampung, kuliah di Bandar Lampung, memang tujuan yang utama adalah untuk kuliah. Namun itu juga harus dibarengi dengan soft skill yang harus kalian teman-teman juga miliki. Karena kayak misal untuk public speaking, decision maker, terus problem solver itu kan nggak didapat di bangku perkuliahan. Jadi untuk di organisasi itu diberikan, di kaderisasi di sana diberikan, diajarkan. Nah itu yang teman-teman nggak dapat di bangku perkuliahan, dan itu sangat penting ternyata untuk setelah teman-teman terjun ke masyarakat di dunia kerja. Ternyata itu sangat digunakan sekali ya. Itu sangat penting. Jadi kalau misal teman-teman cuman fokus di bangku perkuliahan secara akademis memang bagus, tapi untuk setelahnya teman-teman juga perlu soft skill yang memang dibutuhkan saat kita terjun ke lapangan langsung. Oke, itu dia versi dari mahasiswa Tenora tadi. Iya. Oke. Nah, kalau Yunus sendiri nih, gimana nih Yunus? Apa yang bisa disampaikan ke pemerintah? Yang bisa disampaikan itu mahasiswa-mahasiswa yang berada di tanah perantauan, baik dia berasal dari kampus yang di provinsi itu, jangan takut untuk berorganisasi, karena organisasi itu sangat penting dalam melatih diri, dalam melatih soft skill, karena itu jarang didapatkan di kampus. Karena di kampus itu hanya sebatas teori, sedangkan di organisasi itu kita diajari itu speaking public dan yang lain-lainnya. Nah, kalian kan dari 3 organisasi yang berbeda dengan 3 agama juga gitu ya, dan itu kan berarti beraneka ragam gitu ya perbedaannya. Bagaimana sih menanggapi ataupun makna dari perbedaan versi kalian gitu, Bung Edi? Ya, perbedaan itu kalau menurut kami ya, versi kami itu sesuatu yang lumrah ya, fitrahnya manusia itu memang ada perbedaan. Karena Allah menciptakan kita itu kan juga berbeda-beda itu. Tujuannya supaya kita itu saling mengenal satu sama lain gitu kan. Baik sukunya berbeda itu kan. Kemudian agamanya juga berbeda gitu. Untuk menjadi satu kesatuan. Apalagi kita kan punya satu semangat, yaitu untuk NKRI. Oke, itu dia. Kalau Mada sendiri makna perbedaan nih versi. Iya, kalau saya sendiri memang kami di Cipayu Plus kan memang tergabung beberapa OKP, 9 OKP kalau tidak salah. Itu memang berbeda-beda untuk organisasinya, untuk agamanya. Di sana memang untuk saya pribadi melihat perbedaan itu memang kita harus melihatnya sebagai suatu bentuk keindahan. Karena sesuai dengan apa yang kita pelajari sejak dari kecil, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya ketika kami bertemu, kami tidak melihat agamanya seperti itu, tapi justru ketika kami bertemu ada suatu perbedaan, justru itu menjadi suatu ciri khas itu yang unik gitu. Ketika kami bertemu berkumpul, jadi bahasannya tema yang kami sering obrolkan itu nggak stagnan di satu topik. Gitu. Jadi kita bisa tahu kebudayaan dari Kristen, dari Hindu seperti apa gitu. Jadi bisa menambah bertukar pikiran. Oke. Nah, kalau Yunus sendiri nih, makna perbedaan. Kalau dari GMKI karena menganut paham asas ideologi, asas Pancasila, ya paham perbedaan itu paham yang sangat indah bagi kita beragama. Dimana ya karena kan kita itu berbeda satu jua, dan di GMKI juga demi Indonesia yang penuh dengan kasih. Nah, kalau untuk perannya sendiri nih, organisasi khususnya untuk Lampung deh, apa sih peranan organisasi ini untuk Lampung, Bung Edi? Ya, organisasi ekstra kampus ya terutama ya. Mempunyai peran yang pertama itu kalau menurut saya sebagai partner pemerintah gitu. Ya, baik itu disebut sebagai partner kritis ataupun partner sebagai kolaborasi gitu. Partner kritis itu nanti ketika pemerintah mempunyai kebijakan yang kurang sesuai, maka kita kritik gitu kan. Kritik gitu. Tapi kalau kebijakannya itu sesuai, maka kita akan berkolaborasi bagaimana kebijakan itu bisa lebih baik lagi, dan kita sebagai pemuda-pemuda mahasiswa ini juga ikut berkontribusi dalam memajukan Lampung. Oke.
Tapi ada kendalanya nggak sih dalam berorganisasi, Madin? Ya tentu ada ya, karena di satu organisasi kan pasti ada banyak kepala, ada banyak pikiran, dan untuk menyelaraskan pikiran tersebut pasti ada konflik-konflik tertentu seperti itu, apalagi di internal organisasi. Itu tentu banyak kendala-kendala. Kalau misal di KMHDI sendiri, itu karena memang kami di tataran cabang itu tidak berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia, tidak memiliki komisariat, tapi kami juga menjalin kerjasama dengan UKM Hindu yang ada di Bandar Lampung, yang ada di kampus-kampus. Nah ini pernah terjadi gesekan karena memang UKM lebih tua ternyata dari KMHDI di Bandar Lampung seperti itu. Nah jadi sempat terjadi gesekan, namun setelah melakukan dialog dan komunikasi, hal itu sekarang sudah terjalin dengan baik komunikasinya seperti itu. Kalau kendala sebagai mahasiswa, ketika sebagai mahasiswa, kemudian juga sebagai orang yang aktif juga di organisasi, ada kendala nggak nih, Yunus? Kalau kendalanya itu ya kendala kalau dia masuk dalam kepengurusan satu itu, dimana dia harus punya tanggung jawab terhadap organisasi, dan dia juga punya tanggung jawab terhadap orang tua, yaitu kuliah di seharusnya sebagai mahasiswa. Ya. Tapi ada nggak yang teman-teman atau anggota lain gitu cerita-ceritanya gitu yang dilarang orang tuanya gitu, ketika udah aktif tahu-tahu berhenti karena dilarang orang tua? Ada nggak pengalaman? Banyak. Ya ada sih. Kalau dari orang tua sendiri mungkin begini, pernah melihat anaknya kok kegiatan aktif gitu kan. Nah kemudian mungkin ada kuliahnya yang kok kelihatannya agak lama temennya, yang lain udah misalnya udah sempro gitu kan. Nah yang dia sendiri belum gitu kan. Mungkin yang menjadi kendala dan orang tuanya itu, kamu off dulu organisasi gitu, selesaikan dulu. Jadi ada gitu ya cerita-cerita yang begitu ya? Beberapa ada itu. Oke. Berarti peran orang tua untuk mendukung anak-anaknya nih dalam berorganisasi seperti apa, Madi? Iya, sempat juga saya menjalin komunikasi juga dalam ke salah satu orang tua kader. Memang dia melarang anaknya untuk berorganisasi seperti itu. Dengan alasan? Dengan alasan supaya anaknya ini kuliahnya nggak terganggu ya, biar fokus gitu ya. Ya, namun juga ini menjadi hal penting bagi orang tua bahwasannya di perkuliahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang tidak cukup saja di bangku perkuliahan kita belajar, tapi juga di organisasi kita juga bisa belajar. Ternyata banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat di suatu organisasi. Gitu. Jadi memang dibutuhkan juga nih support dan penjelasan juga dari anak gitu ya, dari mahasiswanya kepada orang tuanya gitu, agar orang tua juga bisa mengerti dan mendukung mungkin gitu ya. Nah kalau Yunus sendiri, orang tua gimana nih? Dukungan orang tua terhadap organisasi yang saat ini sedang dijalankan? Puji Tuhan kalau dari orang tua mendukung, dimana juga bapak saya juga anggota GMKI Padang. Jadi turun-temurun gini ceritanya? Tapi saya mengetahuinya setelah saya masuk GMKI. Oke. Jadi secara naluriah gitu ya? Tapi kalau ibu sebelumnya tidak mendukung, tapi dikasih pemahaman dari bapak. Dimana bapak orang organisasi sebelumnya kan, jadi dikasih pemahaman sama ibu yang tidak organisasi. Nah, pemirsa, untuk para orang tua juga mungkin juga bisa mengambil nih intisari dari perbincangan kita saat ini gitu, untuk bisa mendukung anak-anaknya untuk aktif di organisasi, dan pasti dengan pengertian juga tetap harus nilainya gitu atau dalam pelajarannya juga tetap harus bagus gitu ya, biar orang tuanya juga happy. Oke pemirsa, mungkin tadi udah simak dari awal sampai saat ini obrolan-obrolan kita bersama dengan teman-teman mahasiswa dari UIN, dari Teknokrat, dan juga dari ITERA ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan visi misi dari masing-masing organisasi kalian. Dari kami sendiri, visi misinya apa? Ya, kami itu mempunyai visi, yaitu menjadi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Di mana kami itu mencetak kader-kader pemimpin ya. Islami ini bukan berarti Indonesia itu akan dijadikan negara Islam gitu, tapi bagaimana Indonesia mempunyai warga negara yang mempunyai Tuhan gitu, sesuai dengan Pancasila ayat pertama atau pasal 1 ya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi
wajib bagi bangsa Indonesia itu rakyatnya itu mempunyai agama. Oke. Nah, kalau dari KMHDI sendiri visi misinya apa? Ya, kalau visi dari KMHDI itu adalah sebagai wadah pemersatu mahasiswa Hindu di Indonesia dan sebagai alat pendidikan kader. Okay. Nah, kemudian misinya sebagai untuk memperbesar jumlah kader mahasiswa Hindu yang berkualitas, karena Hindu juga sebagai minoritas di Indonesia itu juga harus punya kader-kader yang memang kritis dan analitis seperti itu. Jadi kami di Hindu juga bisa bersaing lah dengan teman-teman di OKP-OKP lain, seperti bisa berkomunikasi, bisa menjadi decision maker yang baik, menjadi pemimpin. Itu sih. Oke. Nah, kalau dari GMKI GMKI ya, apa visi misinya? Kalau dari GMKI itu visinya itu terwujudnya perdamaian, keadilan, kesejahteraan, keutuhan cipta di Indonesia berdasarkan kasih. Kalau misinya itu mengajak mahasiswa Kristen dan warga perguruan tinggi. Nah, setiap diajak dibina. Itu misi kedua, membina. Setelah dibina baru mempersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, itu dia visi misi dari ketiga organisasi yang mereka naungi gitu ya. Nah, terakhir nih, mungkin ada yel-yel itu untuk membakar semangat anak muda dan juga untuk memanggil mereka yang mungkin lagi rebahan di rumah ya. Yel-yel dari kami dulu mungkin. Ya, mungkin kalau kami sendiri itu ya, ayo gabung kami, bergerak tuntaskan perubahan, jayakan Indonesia 2045. Yeay! Merdeka. Oke, Made. Kalau dari KMHDI itu adanya jargon sebenarnya. Oke. Namanya Satyamewa Jayate, artinya kebenaran akan selalu menang. Dijawabnya Jaya gitu. Oke, coba. Satyamewa Jayate, Jaya. Jaya. Oke, Yunus. Kalau di GMKI mengenai yel tidak ada, tapi mengenai asal penutupan ada, yaitu tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, shalom. Oke, itu dia. Jadi memang di setiap organisasi tentunya ada penyemangat gitu ya, untuk membakar semangat anggota gitu dan juga mahasiswa untuk terus bisa berkontribusi untuk negara tentunya, karena para pemuda ini harus terus dipacu gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya kalian sudah hadir ke Monet TV, ke studio. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Oke, pemirsa, saya sudah kebersamaan kita tentunya di sini di Dialog bersama dengan Monet TV. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, saatnya Nova Marisa mohon diri. Sampai jumpa.